Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah Umdatul Ahkam, sebuah risalah, sebuah karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih untuk menjelaskan tentang pokok-pokok hukum dari hukum-hukum fikih. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-27 sekaligus hadis ke-28, yaitu hadis yang diriwayatkan Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah dengan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, di mana Ummu Qais binti Mihsan mengatakan bahwasanya suatu ketika ia datang bersama dengan anak kecilnya yang belum sama sekali makan, hanya minum air susunya, di mana anak kecil ini berkelamin laki-laki diberikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala baginda Nabi alaihi salatu wassalam melihatnya, baginda Nabi alaihi salatu wassalam langsung mengambilnya dan meletakkan di atas pangkuannya. Tiba-tiba anak kecil laki-laki ini yang belum sama sekali makan kecuali dari air susu ibunya, itu tiba-tiba kencing di atas pangkuan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada para sahabat yang lain untuk mengambilkan satu wadah yang berisi air. Diambilkanlah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah wadah tersebut datang, baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengambil sedikit air pada wadah itu, kemudian memercikkan pada tempat-tempat yang terkena air kencing anak kecil laki-laki tadi. Dan ini juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana kata Aisyah, baginda Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang anak kecil laki-laki, bayi laki-laki, tiba-tiba kencing di atas pakaiannya. Maka baginda Nabi meminta air, kemudian ia hanya memercikkan air pada pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut. Maka ini permasalahan yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan bayi laki-laki tentang kencingnya, para ulama berbeda pendapat ke dalam dua pendapat. Sebahagian para ulama seperti mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya selama dua syarat terpenuhi, yaitu bayi itu adalah laki-laki, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sama sekali belum makan dan minum kecuali dari air susu ibunya, yang dikiaskan juga dengan air susu di market-market. Belum minum, belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya,
ataupun susu buatan yang dijual di market-market. Kata para ulama, ketika seseorang terkena air kencingnya, maka tidak perlu untuk dicuci, cukup dipercikkan air. Dan ini madhab Al-Imam Syafi'i dan madhab Al-Imam Ahmad. Berbanding terbalik dengan pendapat yang kedua, di mana pendapat ini ialah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan Malik, di mana mereka mewajibkan mencucinya, dan mereka berdalil dengan qiyas, diqiyaskan kepada air kencing anak cucu Adam, di mana dalil ini lemah karena hanya sekedar qiyas. Sedangkan pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini, selama dua syarat tadi terpenuhi, bayinya laki-laki, yang kedua belum sama sekali makan dan juga belum sama sekali minum kecuali dari air susu ibunya, maka yang benar ketika terkena kencing darinya ialah cukup memercikkannya dan tidak perlu menggosoknya apatah lagi mencucinya. Ini pendapat yang paling benar berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Ketika air kencingnya adalah anak perempuan, bayi perempuan, maka wajib dicuci, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jikalau bayinya adalah laki-laki dan ia adalah bayi yang belum sama sekali makan ataupun minum selain dari air susu ibunya, maka cukup dipercikkan ketika terkena air kencingnya. Muncul sebuah pertanyaan, apa perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan? Mengapa syariat membedakan tata cara membersihkan najis kencing pada bayi laki-laki dan pada bayi perempuan, di mana bayi laki-laki ketika terkena air kencingnya cukup dipercikkan air saja, berbanding terbalik dengan wanita atau bayi perempuan harus dicuci terlebih dahulu. Apa sebabnya? Apa yang mendorong syariat menetapkan ketentuan seperti ini? Ada dua jawaban dari para ulama dalam pembahasan ini. Yang pertama, kata para ulama, ini di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, di mana perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah bukan ranah akal di situ, bukan ranahnya manusia di situ. Seluruhnya adalah ranah Allah. Allah lah yang menentukan hal tersebut secara bebas, dan kita maklumi, bahkan kita yakini serta imani, tidak ada satu perkara pun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan ataupun perintahkan melainkan ada hikmah yang indah di baliknya, ada hikmah yang mulia di baliknya. Hanya saja kita sebagai manusia kadangkala tidak mengetahui hikmahnya dan kadangkala kita mengetahui hikmahnya. Maka ini di antara perkara-perkara ibadah yang memang Allah Azza wa Jalla secara total adalah pemilik ranah dalam bab ini. Makanya sama halnya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai ummul mukminin, ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah? Ada apa gerangan ini wahai Aisyah pada wanita-wanita yang haid? Ini wanita yang haid tidak boleh salat dan tidak mengganti salatnya, dan tidak boleh puasa tapi harus mengganti puasanya. Ini ada apa ini? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang bersumber dari perintah Allah. Maka ini sama hukumnya antara kencing laki-laki, yakni bayi laki-laki, dengan kencing bayi perempuan. Sama halnya dengan wanita haid. Ini wanita haid dilarang salat dan dilarang puasa,
bahkan haram atas dirinya berpuasa. Jikalau ia tetap melaksanakan puasa, sebagian kata para ulama berdosa karena hukumnya haram. Tapi anehnya, wanita haid salatnya itu tidak diganti, tidak diqadha, tapi puasanya wajib diganti dan wajib diqadha. Ini ada apa? Apa sebabnya? Kata Aisyah, ketika kami juga mendapati hal tersebut pada diri kami, begitulah kami diperintah. Begitulah kami diperintah. Maka ini pendapat dan jawaban pertama dari para ulama tentang permasalahan ini. Mengapa syariat membedakan tata cara membersihkan najis bayi laki-laki dengan najis bayi perempuan? Bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air, bayi perempuan harus dicuci. Kata para ulama, ini adalah ranah Allah, perintah Allah. Begitulah kami diperintah, begitulah kami diperintah, dan wajib untuk meyakini bahwa di balik perkara ini ada hikmah yang besar, karena kita meyakini bahwasanya pencetus syariat kita adalah Zat yang maha bijaksana. Makanya di antara nama-nama Allah yang mulia, yang tinggi, ialah Al-Hakim, yakni Zat yang maha bijaksana. Karena tidaklah setiap ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada diri seorang hamba, melainkan di dalamnya dan di baliknya ada kebijaksanaan yang mulia. Di baliknya ada kebijaksanaan yang mulia. Maka ini jawaban yang pertama dari para ulama. Sebahagian para ulama menjawab dengan pandangan yang lain. Kata mereka, ketika ditanya mengapa pada bayi laki-laki cukup dipercikkan, pada bayi perempuan harus dicuci, harus dicuci. Ini kenapa? Sebahagian para ulama mengatakan karena air kencing keduanya itu sejatinya adalah air kencing yang ringan, sama-sama ringan sejatinya. Karena kedua bayi ini yang berjelamis, yang berkelamin laki-laki dan perempuan itu hanya makan dari air susu ibunya, di mana air susu ibunya adalah sesuatu yang ringan. Hanya saja di mana letak perbedaannya? Kata para ulama, letak perbedaannya ada pada tabiatnya. Tabiat laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada tabiat perempuan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, yakni memiliki kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih besar dari segala sisi daripada wanita. Sehingga tabiat laki-laki ini kuat, adapun tabiat wanita ini lemah. Sehingga yang kuat ketika bertemu dengan yang ringan itu semakin menjadi ringan, berbanding terbalik ketika lemah bertemu dengan ringan tidak menjadikannya lebih ringan. Sehingga ketika air kencing itu keluar, kata beberapa para ulama, laki-laki air kencingnya cukup dipercikkan, disebabkan karena tabiatnya yang kuat mengalahkan air kencingnya yang najis, sehingga najisnya menjadi najis yang ringan. Berbanding terbalik dengan bayi wanita, bayi perempuan, tabiatnya lemah dan najisnya tetap pada najis yang pertengahan, di mana tabiatnya yang lemah ini tidak mampu membuat najisnya itu menjadi najis ringan sehingga tetap dicuci. Karena setelah ini datang sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya najis itu terbagi tiga. Najis itu terbagi tiga. Ada najis mughalladah yang keras, ada najis mutawassitah yakni pertengahan, tidak keras dan tidak ringan. Yang ketiga ada najis yang ringan, di mana seluruh najis pada asalnya adalah najis yang pertengahan. Terlebih ketika itu adalah sesuatu yang keluar dari diri manusia, ia masuk ke dalam najis pertengahan. Maka bayi wanita ketika mengeluarkan air kencingnya tetap pada hukum asalnya. Apatah lagi memang tabiatnya adalah tabiat yang lemah, berbanding terbalik dengan bayi laki-laki, tabiatnya kuat,
tabiatnya keras, sehingga ketika keluar air kencingnya, yakni najisnya, ia dapat membuat najis yang pada awalnya berada pada pertengahan menjadi dalam najis yang ringan. Ini sebahagian ucapan para ulama. Mereka mencari-cari apa sebabnya, apa gerangan di balik hal ini, apa hikmah di balik hal ini. Ia mendapatkan konsep ini, Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Maka ini mestinya menjadi perhatian untuk kita semua, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah hadis ke hadis yang ke-29. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, di mana beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang mulia. Kata beliau radhiyallahu an, datang seorang Arabi, Arab Badui datang dan masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ia kencing di ujung masjid. Maka manusia, kata Anas bin Malik, zajarahu, melarangnya, menghardiknya. Tatkala manusia menghardiknya dan melarangnya, dan Nabi alaihi salatu wassalam melihatnya, baginda Nabi alaihi salatu wassalam melarang manusia untuk menghardiknya dan melarang manusia untuk melarangnya. Yakni baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada manusia, biarkan ia kencing. Falamma qadha baulah, tatkala orang Arab Badui ini selesai dari kencingnya, amaran Nabi bidhanubin mimma fauhriqa alaihi. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk datang dengan satu bejana yang berisi air, kemudian disiramkan air tersebut ke atas air kencingnya, Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Di sini ada beberapa yang mesti untuk kita perhatikan. Orang Arab Badui adalah orang jahil yang tidak mengetahui tata krama, tidak mengetahui adab, sehingga ia terbiasa ketika hendak membuang air dimanapun yang ia inginkan. Maka tidak ada celaan pada orang Arab Badui ini karena kejahilannya dan karena jauhnya ia dari tata krama dan budi pekerti yang baik. Kemudian tatkala Arab Badui ini kencing di dalam masjid, para sahabat melarangnya. Dan lihat bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam melarang para sahabatnya untuk melarangnya, melarang para sahabatnya untuk menghardiknya karena beberapa perkara. Perkara yang pertama ialah seorang yang jahil itu tidak ditanggapi dengan kekerasan. Seorang yang jahil itu ditanggapi dengan kelemah lembutan dan kebijaksanaan. Ini sikap yang harus kita miliki pada diri-diri da'i yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, ataupun pada diri sesama. Selama ia adalah orang yang bodoh, jahil, belum mengetahui hukumnya, tidak mengetahui tata krama, tidak mengetahui budi pekerti yang baik, itu tidak ditanggapi dengan sikap yang keras. Malah yang harus kita lakukan ialah menanggapinya dengan kebijaksanaan dan dengan penuh kelembutan.
terlebih ketika hal tersebut pada perkara-perkara yang mungkar, dan inilah yang dinampakkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena jikalau kita menanggapinya dengan keras, kemungkinan besar akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Dan melarang atau menghindari kemudaratan demi kemudaratan yang lebih besar, itu terlarang di dalam syariat kita. Kemudaratan itu mesti diingkari ketika ada maslahat. Tapi jikalau yang terjadi adalah kemudaratan yang lebih besar, maka mengingkarinya pada saat ini terlarang. Hukumnya terlarang. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat Ka'bah itu tidak dibangun sesuai dengan kaidah-kaidah Nabi Ibrahim, beliau ingin mengubahnya. Bayangkan Ka'bah, mengubah bentukan Ka'bah agar kembali kepada kaidah-kaidah Nabi Ibrahim adalah syariat, adalah kewajiban. Tapi baginda Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengingkari kemungkaran ini, tapi mengkhawatirkan ada kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya kalau bukan karena kemarahan dari orang-orang kafir Quraisy, dan kalau bukan karena kekhawatiran baginda Nabi alaihi salatu wassalam akan murtadnya banyak orang Islam ketika ia merobohkan Ka'bah kemudian membangunnya kembali, maka niscaya aku akan melakukannya. Maka merubah tatanan Ka'bah untuk dikembalikan kepada kaidah-kaidah Nabi Ibrahim syariat. Tapi karena melakukan syariat ini menyebabkan banyaknya kemungkinan manusia akan menganggap dakwah Nabi adalah dakwah yang keliru, dan banyaknya kemungkinan manusia akan kembali kepada kekufurannya, maka Nabi alaihi salatu wassalam menahannya dan tidak mengingkarinya terlebih dahulu. Menahan diri. Maka sama halnya dengan kejadian seorang Arab Badui ini, kencing, orang jahil, biarkan. Para sahabat melarangnya. Justru Nabi alaihi salatu wassalam melarang para sahabat, memarahi para sahabat, mengatakan jangan larang, biarkan sampai selesai buang air. Selesai buang air, ambil solusinya. Datang dengan satu bejana, satu wadah yang berisi air, siram, selesai. Baru setelah itu panggil orang Arab Badui itu, ingatkan, nasihati bahwasanya membuang air di dalam masjid adalah kekeliruan dan hal yang tidak diperbolehkan. Selesai solusinya. Coba bayangkan, ketika para sahabat tetap melarangnya, orang Arab Badui itu akan menahan air kencingnya. Karena kaget. Ketika membuang air lagi enak-enaknya, tiba-tiba dikagetkan. Jangan buang air. Kaget. Sehingga apa yang terjadi? Ia tahan air kencingnya. Dan menahan air kencing mudarat bagi tubuh. Ini kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, ketika para sahabat tetap melarang orang Arab Badui itu kencing di situ, air kencingnya sudah terlanjur keluar. Kalau dilarang, ia akan tahan air kencingnya, kemudian lari terbirit-birit sehingga air kencingnya terpercik kemana-mana, sehingga lebih berat lagi cara membersihkannya. Karena kalau pada satu titik saja mudah dibersihkan, cukup disiram, selesai. Tapi kalau tetap dimarahi, kemudian orang Arab Badui itu lari atau berjalan, otomatis air kencingnya akan tetap keluar sedikit demi sedikit. Maka akan banyak titik-titik yang harus dibersihkan. Dan ini kerusakan yang kedua. Makanya lihatlah bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari berdasarkan ilmu yang beliau miliki. Mengingkari di atas ilmu adalah jalan keselamatan yang paling besar. Mengingkari seseorang dengan ilmu agama adalah jalan keselamatan dan solusi bagi setiap hamba. Makanya ilmu ini sangat penting bagi setiap diri. Sangat penting bagi setiap diri.
sehingga terdapat adab, budi pekerti dan tata krama yang baik di dalam mengingkari orang lain, terlebih ketika orang lain itu adalah seseorang yang memang benar-benar jahil, tidak paham, jauh daripada adab. Karena seandainya orang itu adalah orang yang paham, tidak mungkin dirinya membuang air di dalam masjid. Karena justru kejahilannya, jauhnya ia dari adab, jauhnya ia dari ilmu, maka hal-hal seperti ini teranggap biasa pada diri orang-orang Arab Badui. Maka dalam hadis ini ada beberapa fikih yang mesti untuk kita pelajari. Apa itu? Apa hukum air kencing anak cucu Adam? Apa hukum air kencing manusia? Pada pembahasan ini, para ulama sepakat bahwasanya manusia yang telah makan dan telah minum, mau ia kecil ataupun besar, para ulama sepakat akan najisnya. Para ulama sepakat akan najisnya. Mau ia kecil ataupun besar, selama ia adalah manusia yang telah makan dan telah minum, bukan cuma air susu ibunya, tapi air minum pun ia juga telah minum, maka para ulama sepakat bahwasanya hukum dari air kencing manusia ini adalah najis. Bahkan para ulama menukilkan ijma' kaum muslimin pada bab ini. Siapa yang mengingkarinya, maka ia terjatuh ke dalam kesesatan. Karena siapa yang mengingkari ijma', kesepakatan, bukan lagi kesepakatan para ulama, tapi ini kesepakatan kaum muslimin, maka kata para ulama terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Kemudian fikih yang kedua ataupun permasalahan yang kedua, bagaimana tata cara membersihkan tanah yang terkena najis. Bagaimana cara membersihkan tanah yang terkena najis? Karena di zaman dahulu kala, masjid-masjid di zaman Nabi SAW itu belum memakai lantai-lantai seperti ini. Masih tanah liat, masih pasir. Jikalau ada pasir ataupun tanah yang terkena air kencing, terkena najis, bagaimana cara membersihkannya dan mensucikannya kembali? Terjawab dalam hadis ini. Terjawab dalam hadis ini. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ke dalam dua pendapat. Bagaimana tata cara membersihkan tanah yang terkena najis? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, dan ini pendapat mazhabnya Al-Imam Malik, dan juga mazhabnya Al-Imam Syafi'i, dan juga mazhabnya Al-Imam Ahmad, yang tidak masuk cuma mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, sehingga dikatakan sebagai jumhur, yakni pendapat mayoritas ulama. Mazhabnya Malik, mazhabnya Syafi'i, dan mazhabnya Ahmad mengatakan cara mensucikan tanah yang terkena najis cukup disiram dengan air. Cukup disiram dengan air saja. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat tanah itu tidak akan suci sampai diangkat tanah yang terkena najis tadi. Maka selain disiram, tanah yang terkena najis tadi, air kencing tadi, wajib untuk diangkat, dipindahkan. Ini pendapat yang kedua. Tapi jikalau kita melihat hadis, jikalau kita melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita dapati pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama, pendapatnya mayoritas ulama, dari madhab Al-Imam Malik, madhab Al-Imam Syafi'i, dan madhab Al-Imam Ahmad, yang mengatakan tanah itu dapat suci hanya dengan disiram air saja,
tanpa perlu mengangkat tanah yang terkena najis tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Dari hadis ini, di mana tatkala orang Arab Badui itu kencing di ujung masjid, dilarang oleh para sahabat, kemudian Nabi menahan para sahabat untuk melarangnya sampai orang Arab Badui tadi selesai dari kencingnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi hanya meminta bejana, wadah yang berisi air. Kemudian diperintahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat untuk menyiram bahagian tanah yang terkena najis tadi, dan tidak diperintah untuk mencabut, menggali, mengganti tanah yang terkena najis tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Maka pendapat yang paling benar pada bab ini, pembahasan ini, tanah itu dapat suci hanya dengan disiram air saja. Disiram air saja. Kecuali jikalau memang najisnya adalah najis yang memiliki ain. Apa itu? Yang memiliki bentuk seperti kotoran hewan. Selain menyiramnya dengan air, wajib untuk mengambil kotoran itu dan dipindahkan dan dibuang. Karena kotoran ini dikhawatirkan akan menjadi basah kembali sehingga memiliki najis kembali dan memberikan najis kembali. Maka ini dari cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'a. Muncul pertanyaan yang lain. Ustaz, tanah yang tadi terkena najis ini apakah boleh suci dengan panas matahari? Yani tidak disiram, Ustaz. Cukup dengan panas matahari, jadi tanah itu menjadi kering. Apakah dapat menjadi suci atau memang harus dengan air? Ini pun para ulama berbeda pendapat ke dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, di mana ini pendapat mazhab Imam Malik dan pendapat yang baru dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Karena mazhab Al-Imam Syafi'i itu memiliki dua pendapat. Ada pendapat yang lama dan ada pendapat yang baru. Karena Imam Syafi'i rahimahullah itu hidup di dua negara, di dua tempat. Tempat lahir beliau, disitulah beliau memberikan hukumnya dari hukum-hukum yang lama. Selepas beliau radhiyallahu an safar ke negeri Mesir, disitulah beliau mencetuskan mazhabnya yang baru yang diisi dengan pendapat-pendapat yang baru, yang dimana para ulama kadangkala menganggap pendapat yang baru dan mazhab yang baru dari Al-Imam Syafi'i inilah yang al-mu'tamad, inilah yang dijadikan sebagai sandaran. Maka pendapat Al-Imam Syafi'i yang baru mengatakan bersama dengan pendapat mazhab Al-Imam Malik, bersama dengan pendapat mazhab Al-Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya tanah itu tidak akan suci kecuali dengan air. Tanah itu tidak akan suci kecuali dengan air. Maka jikalau ada air yang terkena najis, tiba-tiba terkena panas matahari dan telah menjadi kering, dikatakan tanah ini tetap berada di atas najisnya sampai disiram dengan air. Karena tanah ini menurut pendapat mayoritas ulama tidak akan suci kecuali dengan air, kecuali dengan air. Dan masuk di antara hal-hal ini hujan. Tidak disiram air, tapi turun air hujan, cukup menjadikan tanah itu kembali suci. Cukup menjadikan tanah itu kembali suci. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sahabat beliau Muhammad ibnul Hasan, dan pendapat Al-Imam Syafi'i yang lama, pendapat yang lama, mengatakan bahwasanya tanah ini dapat suci dengan sinar matahari dan dengan jadinya ia kering. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, selama
najisnya bukanlah najis yang memiliki bentuk seperti air kencing saja, maka ia tidak suci kecuali dengan air. Tapi jikalau ia adalah najis yang memiliki bentuk, maka wajib untuk disiram, kemudian diambil najis tersebut yang berbentuk dan dibuang. Sehingga pendapat yang paling kuat, wallahu alam, tanah itu tidak suci kecuali dengan air. Tanah itu tidak suci kecuali dengan air. Maka ini di antara hal-hal yang berkaitan dalam hadis ini. Kemudian dari hal-hal yang mesti untuk kita perhatikan pada pembahasan atau pada hadis ini ialah sifat kasih sayang dan sifat lemah lembut dan sifat yang bijaksana pada diri-diri yang jahil. Ini adalah hal yang darurat. Ini adalah hal yang darurat. Ketika engkau mendapati orang yang jahil, belum mengetahui hukumnya, maka jangan langsung menghardiknya. Jangan langsung menghardiknya. Tapi nasihati dengan penuh kelembutan. Nasihati dengan nasihat yang indah. Ingatkan dengan hal-hal yang dipenuhi dengan kasih sayang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena jikalau seseorang diingkari dengan keras sedangkan ia adalah orang yang jahil, maka ia akan menolak nasihat kita, akan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang darurat, terkhusus pada para dai, pada para pendaku dakwah, pada orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Wajib dipenuhi dengan sikap lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat yang memang mereka adalah orang-orang yang jahil. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan nasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Jikalau memang engkau mengharuskan dan diharuskan untuk mendebati mereka, maka debatilah mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Dan lihatlah bagaimana Musa alaihi salatu wassalam dan Harun alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa yang paling zalim, penguasa yang paling kafir, ialah Fir'aun la'natullahi alaihi, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa dan Harun, idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Musa dan kepada Harun, ini bukan kepada orang yang jahil, ini bukan kepada saudaranya, ini bukan kepada muslim, ini kepada penguasa yang paling bejat, penguasa yang paling buruk, penguasa yang paling jahat, penguasa yang paling kafir. Musa alaihi salam dan Harun diperintah kepada Fir'aun untuk pergi kepada Fir'aun. Kata Allah, idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Mengapa? Innahu tagha, karena Fir'aun sungguh telah benar-benar melewati batasnya. Dan lihat perintah Allah. Kata Allah, faqula lahu, ucapkanlah kepada Fir'aun qawlan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang lembut kepada penguasa yang paling bejat, kepada orang yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, kepada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Yang dimana mungkin jikalau hal ini terjadi,
Kita akan tegasi orang-orang yang memiliki kondisi seperti ini. Tapi apa firman Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada dirinya ucapan-ucapan yang lemah lembut. Mengapa? La'allahu yatadhakkar, agar dirinya itu ingat siapa hakikat dirinya yang sebenarnya, au yakhsha, atau dirinya merasa takut. Inilah sunnah Allah dan sunnah Rasulullah dalam mengajak manusia kepada jalan kebaikan, dalam mengajak manusia kepada jalan Allah. Makanya Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yakni engkau hanya dituntut untuk menyampaikan agama Allah. Urusan diterimanya ataupun tidak, ini urusan Allah dan orang tersebut. Ini urusan hidayah Allah untuk orang tersebut. Makanya kata Allah, ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atas dirimu melainkan menyampaikan saja. Diterima, itulah yang kita inginkan. Alhamdulillah. Tidak diterima, maka ini urusan hidayah dan taufik dari Allah untuk orang itu. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbab, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, karena sungguh hidayah itu di tangan Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang memberikan hidayah kepada diri-diri yang Allah kehendaki. Maka tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan agama Allah dengan cara dan konsep yang penuh dengan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut ketika orangnya adalah orang-orang yang jahil, kecuali ketika orangnya adalah orang-orang yang berilmu dan ia sombong atas kebenaran, maka ini mesti untuk ditegasi. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika membantah orang-orang Yahudi dan membantah orang-orang Nasrani yang berada di atas ilmu, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qabur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan melaknat orang Nasrani. Ini keras atau lembut? Keras, tegas. Mengapa? Karena orang Yahudi, orang yang berada di atas ilmu tapi menolak kebenaran. Orang Nasrani menolak kebenaran karena kesombongannya. Orang-orang seperti ini mesti ditegasi. Makanya kata Nabi, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani. Mengapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjidnya, sebagai tempat ibadahnya. Makanya dilarang kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh, ataupun kuburan manusia, seluruhnya terlarang dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Bahkan Nabi tegaskan, wa inni anhaakum an dzalik, sungguh diriku benar-benar melarangmu dari hal tersebut. Maka ini konsep beragama dan berdakwah di jalan Allah. Ketika orang yang engkau hadapi adalah orang yang sombong menerima kebenaran dan ia berada di atas ilmu, perlu ketegasan di dalamnya. Tapi jikalau orangnya adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu hukum, ini mesti dengan konsep kelemah lembutan. Makanya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan, al-haq thaqil, kebenaran ini sudah sulit untuk diterima. Maka jangan lagi kau beratkan diterimanya kebenaran ini dengan cara-caramu yang kasar. Kebenaran ini sudah berat untuk diterima, tapi jangan sampai engkau lagi menambah beratnya dengan cara-caramu yang buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada semuanya, memberikan keistiqamahan kepada semuanya. Pertanyaan apapun terkait hadis ini ataupun di luar hadis ini, kita jawab insya-Allah di majlis yang kedua kita. Majlis perut namanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.